Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah. Perkenankan pada kesempatan hari ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa dan menganugerahkan kebaikan kepada kita semua sepanjang tahun sampai kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para peserta ngaji bareng yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafas atau bulan penyucian jiwa. Maka sudah selayaknya setelah kita berkali-kali menjalani bulan Ramadan, seharusnya kita mendapatkan buah dari Ramadan itu sendiri, yang sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, itulah buah dari Ramadan yang harusnya kita petik. Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah menggambarkan apa itu sebenarnya takwa dengan 4 kata yang bisa kita lihat, yaitu yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah. Dia takut bermaksiat karena dia takut kepada siksa dan adab dari Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dia senantiasa beramal karena dia takut pada Allah, maka dia akan menjaga amalnya. Al-amalu bitanzil, dia beramal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, yaitu berupa sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang al-qana'atu bil qalil, adalah orang yang qana'ah, orang yang menerima, orang yang bersyukur dengan pemberian Allah meskipun itu sesuatu yang hanya sedikit saja. Dan yang keempat adalah orang yang senantiasa menjadikan kehidupan dunianya itu sebagai medan atau sebagai kesempatan untuk isti'adatul yaumir rahil, menyiapkan kehidupan dunia ini untuk bertemu atau melakukan perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan di yaumil akhirah. Maka ibu-ibu rahimakumullah, kita juga perlu menambahkan lagi apa yang disampaikan oleh Imam Hambali. Apa sih tanda-tanda dari orang yang bertakwa? Ada beberapa poin. Yang pertama, beliau menyampaikan tanda orang bertakwa itu adalah orang yang makin zuhud terhadap dunia. Apa yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia? Beliau menyampaikan ada tiga level. Level yang paling rendah adalah orang yang meninggalkan keharaman, dan itu adalah zuhud dari orang awam. Kemudian yang kedua adalah zuhud dari orang yang istimewa, yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Perkara mubah tapi anfaedah, mubah tapi tidak berfaedah. Maka itu adalah zuhud dari orang yang istimewa. Dan yang ketiga, level yang paling tinggi adalah orang yang zuhud, yaitu dia meninggalkan segala hal yang bisa menyibukkan dia dari mengingat Allah Ta'ala. Subhanallah. Nah, itu yang pertama, yaitu menjadi orang yang makin zuhud dengan dunia. Yang kedua, tanda dari orang bertakwa menurut Imam Hambali adalah bersemangat, bersaing untuk perkara akhirat, bukan bersaing untuk perkara dunia. Karena Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya dunia itu akan pergi, sementara akhirat itu adalah kekal abadi. Maka yang ketiga, tanda orang yang bertakwa itu adalah dia tetap istiqomah di dalam ketaatan. Jika kemarin Ramadan kita berjibaku banyak amal ibadah yang kita lakukan, maka hendaknya kita juga istiqomah menjalankan ibadah-ibadah itu di bulan-bulan berikutnya. Dan juga menjadikan kita orang yang senantiasa siap takwa, siap taatnya, siap taat terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian yang keempat, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, adalah orang yang bertakwa itu adalah orang yang makin takut kepada Allah, yaitu orang yang faqih ya. Orang yang faqih dikatakan di situ, orang yang faqih itu, faqih yang sebenarnya itu bukan sekedar orang yang banyak ilmunya, tetapi meskipun dia tidak banyak ilmu, meskipun tidak setinggi orang-orang yang sangat pandai, tetapi dengan ilmu yang sedikit itu dia semakin tunduk kepada Allah, dia semakin takut kepada Allah. Maka itulah orang yang faqih yang sesungguhnya. Dan ada dua lagi, yaitu orang yang tidak menunda-nunda untuk beramal soleh, dan yang terakhir adalah orang yang makin peduli terhadap urusan
agama ini urusan Islam dan kaum muslimin. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, para remaja putri, apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Maka kita perlu muhasabah terhadap diri kita, apakah tanda-tanda itu ada pada diri kita ataukah tidak. Maka kalau kita belum punya, mari kita berusaha agar sifat-sifat atau tanda-tanda yang disampaikan, baik yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ataupun juga oleh Imam Hambali tadi, mari kita wujudkan pada diri kita. Dan tentunya kita tidak mencukupkan hanya mewujudkan ketakwaan itu sepenggal saja. Kita harus meraih ketakwaan secara sempurna, yaitu takwa, menjadi pribadi takwa, dan juga kita berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa. Dan itu tidak akan terjadi kecuali dengan diterapkannya syariat Islam itu secara kafah dalam naungan khilafah Islamnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa'fu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.